Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh miliaran kali ini. Miliaran ya, bukan jutaan lagi ya? Udah bukan jutaan, udah miliaran. Wah. Umat Indonesia nih, Son. Umat Indonesia. Emang umat Indonesia apa miliaran? Hah? Oh, nggak nyampe. Kan udah Umat 70 dunia. juta. Oh, Umat iya. dunia maksudnya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nungguin konten kita. Selamat datang di Atas 12. Jadi malam ini kita bakal bahas apa nih, Syat? Nah, kalau malam-malam tuh biasanya paling enak bahas apa sih ya kan? Konspirasi ya kan? Oke. Kalau enggak berita-berita aneh ya kan? Hmm. Nah, problem-problem dunia ya Oke. kan? Kontroversi juga ya kan? Iya, kontroversi ya Nah, kan. Biasanya kan kalau laki-laki semakin malam langsung berasa seperti Aristoteles biasanya kan kalau laki-laki gitu kan. Berasa pinter gitu kita gitu. Kan? Filosofi semua omongannya kan? Nah, langsung kita mulai. Let's go. Lo tau gak konspirasi minuman Monster Energy itu minuman pemuja setan? Oh, gue pernah denger tuh. Pernah kan? Iya Nah, kan. Nah, sampai ada atlet MMA namanya itu Israel Adesanya, Pak. Oh, tahu gue Adesanya. Bentar, buat penonton nih namanya doang Israel ya, tapi sebenarnya dia ini orang Nigeria. Sekarang itu berkewarganegaraan New Zealand, Pak. Jadi dia ini selalu ngebuang botol Monster Energy yang ada di depannya, Pak. Kalau lagi press conference gitu. Jadi sampai sponsornya dibuang sama dia. Kayak Ronaldo gue pernah lihat. Coca-Cola kan. Ronaldo Coca-Cola ya kalau Iya, Ronaldo ya. kalau ini Monster Energy dia. Ronaldo nyingkirin Coca-Cola karena kesehatan gitu Karena ya. kesehatan. Karena tuh minumannya Oh, iya. Tinggi gula gitu kalau menurut Gila. Ronaldo gitu ya. Menurut Ronaldo. Nah, kalau lu lihat simbolnya itu kan M tuh, kayak cakar kan. Kalau lihat bener-bener itu kayak angka 1 yang berjajar nih. Iya, kayak nggak nyambung gitu lah. Kalau M kan nyambung semua tuh ya kan. Kalau ini kayak ada sedikit Kayak cakar lah. Kayak cakar. kayak ada sedikit jaraknya. Nah, jadi Nah, kayak itu satu-satu. ternyata itu kalau di bahasa Ibrani itu termasuk simbol, Pak. Oh, simbol. Simbol Ibrani yang artinya itu 6. 666 kan berarti kan? 666 kalau dijajarin salah satu itu 666 jadinya ya. Nah, tahu kan, jadi angka iblis kan. Angka iblis, Angka iblis benar-benar. kan. Nah, bukan cuma itu aja. Jadi di tulisan monster itu di huruf O-nya kan ada kayak goresan gitu kan. Bentuknya salib. Oh, bentuknya salib itu? Bentuknya salib di O-nya itu. Salib terbalik. Enggak, bener-bener salib. Loh, kalau salib berarti nggak apa-apa dong. Nah, tapi gini kan, kalau misalnya kalau lu minum gitu kan. Ah. Lu minum kan gini tuh. Ya kan sampai lu habis. Ah. Nah, kalau lu lihat bentuknya kayak apa tuh? Salib kebalik. Balik, Pak. Minumnya benar-benar harus gini Iya tapi. kan? Jadi anggapannya setiap kali lu minum, jebret kan lu ngeliat salib kebalik kan? Oh iya, benar Lagi-lagi juga. kan subliminal message itu kan? Ah, Antichrist ya kan? Oh, iya. Antichrist itu Antichrist. namanya. Biasanya simbol pemuja setan itu adalah salib kebalik, karena itu perlawanan terhadap agama Kristen gitu kan, Iya, terhadap iya. Tuhannya mereka gitu kan. Cuma emang kalau di luar kan banyak juga yang ngebantahnya. Oh enggak, ini yang Saint Peter Cross itu. Tahu nggak? Oh iya 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 kan? iya. Kan sama tuh bentuknya kan. Iya, Saat Saint gitu Peter's juga. Cross. Iya, serba salah kan sekarang kan? Serba salah. Ini udah jelas-jelas namanya monster. Ah. Ini cakar, tapi kok O-nya salib gitu kan, bingung juga kan? Iya iya iya. Iya kan? Iya, iya, agak-agak bingung sih. Agak-agak kontradiksi gitu. Makanya kalau misalnya masuk ke sini pun juga kayaknya kurang laku gitu. Kurang laku karena mahal juga. Karena kan Iya. yang kayak Red Bull gitu nyampe sini kan, harganya nggak Iya. main-main, Pak. Walaupun harganya sama kayaknya saya rasa agak kurang laku deh. Karena walaupun nggak dibalik juga tetap nggak mau minum kali sih. Lo tau nggak sih alasan kenapa orang Korea nih kalau tiap makan pakai sumpit pasti? Pakai sumpit. Pakai sumpit kan, selalu pakai sumpit kan. Kalau Iya, misalnya kita iya. lihat di nonton drakor atau film, Ah, pasti kalau mereka makan pasti pakai sumpit. Jarang kayak garpu gitu, jarang. Nah, jarang banget. Hmm. Udah tahu belum kenapa? Jadi gini ceritanya. Ternyata di zaman dulu sumpit itu memang sengaja dipakai sama orang-orang zaman dulu. Jadi kalau misalnya mereka mau bikin garpu atau sendok kan bisa-bisa aja sebenarnya kan. Tapi kan kenapa sumpit gitu kan pertanyaannya. Tapi ternyata alasannya kenapa orang Korea makan pakai sumpit itu adalah karena pertama, meningkatkan kedisiplinan. Apa hubungannya? Anak-anak kecil itu belajar makan pakai sumpit itu lebih sulit daripada pakai sendok sama pakai garpu. Lebih sulit. Iya, jelas. Lebih sulit jauh. Dan kalau lu perhatiin sumpitnya Korea itu lain, bukan kayu. Oh, besi-besi. Dari besi. Jadi Oh, lebih iya, licin, gua nyadar ya. lebih susah dikontrol ya kan. Itu kan lebih sulit dipakai daripada sulit, yang kayu jauh, kan jauh. sebenarnya kan. Yang kedua, katanya itu bisa ningkatin akurasi Son ternyata Son. Akurasi apa nih? Akurasi dalam memanah. Jadi di zaman dulu, Korea tuh salah satu senjata tempurnya itu adalah panah, Son. Korean archery. Katanya, dengan kita sering-sering menggunakan sumpit, itu akan melatih disiplin, konsentrasi, fokus, dan juga akurasi dari tembakannya itu, Son. Karena katanya jarinya tuh jadi kapalan kalau misalnya kita lama-lama pakai sumpit terus katanya. Beda sama kita pakai sendok sama pakai garpu kan nggak bakalan kapalan sebenarnya kan. Dan itu melatih fokus juga karena sebenarnya makan pakai sumpit, terutama sumpit yang besi, itu adalah salah satu cara makan paling sulit, Son.
Oke. dibanding cara makan lainnya. Lu juga dulu pasti kan belajar dulu kan Belajar dulu. untuk bisa pakai sumpit. Bahkan sampai sekarang pun di Indonesia masih banyak orang yang tidak bisa memakai sumpit, Son. Iya. Nggak di Indonesia, bule-bule apalagi kan. Lah iya makanya. Oh, kita yang di Asia aja masih kesusahan. Kita yang di Asia aja masih kesusahan gitu loh. Walaupun ya di Jepang tentunya, Cina, itu juga pada pakai sumpit. Banyak. Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain kan. Karena kan pas diajarin cara makan kan ya pas kecil berarti kan. Pas masih anak-anak kan. Sedangkan kalau pakai sendok, kayaknya kita nggak perlu mikir gitu. Kayak cuman, iya nggak sih? Iya. Cuma nyendok-nyendok aja, sama nusuk-nusuk garpu gitu kan. Nggak ada skill, nggak ada skill yang dilatih gitu loh maksudnya. Lu pernah denger nggak kalau waktu tiap orang tuh berbeda-beda? Maksudnya gimana nih? Jadi gini sebenarnya, ini maksudnya waktu secara saintifik ya, bukan waktu orang sukses itu berbeda-beda. Enggak, ini waktu secara saintifik. Joe Rogan pernah ngebahas ini juga. Dia bilang katanya kalau misalnya ketika seorang anak lahir, anak dan ibu ini diberikan jam tangan yang itu nggak mungkin rusak, tanda kutip. Kemudian dicek selama 30 tahun ke depan, waktunya tuh bisa berbeda. Yang ada di tangannya ibunya sama di tangannya anaknya. Itu bisa berbeda waktunya, katanya gitu. Jadi sebenarnya hal ini bisa terjadi itu karena adanya teori time dilation, Son. Lu pasti pernah denger dong sebelumnya. Pernah. Ya kan? Teori time dilation ini itu asalnya dari teori relativitasnya Einstein sebenarnya, yang mengatakan bahwa objek yang bergerak dengan cepat itu cenderung lebih lambat waktu yang dialami sama dia. Kalau lu lihat di film Interstellar, kan begitu dia sampai ke planet Miller itu kan waktunya kan berubah. Dia di situ hanya mengalami 1 jam, sedangkan di bumi ngalaminnya 7 tahun, Son. Oh iya. Iya kan? Bahkan sebelum dia berangkat, dia ngomong sama anaknya, Son. Nanti pas ayah pulang dari misi ke planet Miller ini, ayah bakalan seumuran sama kamu. Iya. Dia ngomong kayak gitu kan anaknya, bro. Jadi sebenarnya film Interstellar ini tuh menunjukkan teori time dilation tapi versi ekstrimnya, Son. Tidak akan terjadi sebenarnya ya seperti itu. Terlalu jauh, perbedaan waktunya terlalu jauh. Sebenarnya time dilation itu tidak sesimpel ini. Sebenarnya time dilation itu sangat rumit sekali, Son. Sangat rumit ya. Mungkin secara teori itu bisa, tapi mungkin secara praktek itu sangat sulit kali ya. Sangat sulit. Dan kalau time dilation ini benar-benar bisa terjadi gitu ya, bisa jadi mesin time travel bisa tercipta, Son. Tapi mungkin nanti lah, masih lama lah. Taruhlah gini, misalnya lu pengen ke masa depan, ya lu tinggal keluar planet aja kan kalau lu punya duitnya, maksudnya lu keluar planet, lu balik sini udah tahun berapa gitu kan. Atau misalnya, waduh sekarang presidennya mimpin jelek nih, saya mendingan ke planet Pluto saja sampai turun. Tapi satu, Son, yang gila, Einstein bisa bikin teori pada zaman tahun berapa itu, Son? Iya, di zaman itu kan nggak ada objek atau apa yang bener-bener cepet banget kan. Nah, gue pernah dengar ceritanya, pokoknya dia naik kendaraan entah bis atau kereta, gue lupa. Di situ dia selalu mendapatkan inspirasi katanya. Salah satu teori ini dibuat di situ katanya. Oh iya, apa mungkin karena kan kalau lo ngelihat luar gitu, lo kayak berasa lebih lambat gitu kan sih, dibanding orang yang dari luar ngeliat kereta itu kan. Iya, kayak gitu, kayak gitu ya. Lo tau nggak, ada cerita orang yang tinggal 100 hari di bawah laut, jadi 10 tahun lebih muda. Mana mungkin. Bullshit ini. Nah, jadi ada seorang profesor lah di Florida itu. Nah, namanya itu Joseph Dituri. Dia awalnya penasaran tuh, apa yang terjadi kalau misalnya lo tinggal di bawah laut dalam waktu yang lama. Nah, jadi dia itu tinggalnya di kapal selam. Selama 100 hari itu. Pokoknya dia tidur di sana, makan di sana, apa. Nah, sampai setelah 100 hari, dia naik ke atas kan. Itu dia awalnya itu langsung ngecek ke dokter. Karena kan dia buat research kan. Iya, body check up lah pasti. Body check up. Nah, pas dicek sama dokternya, sampai kaget Pak dokternya. Jadi dia itu secara badan ya, bukan tiba-tiba keriputnya hilang atau apa, enggak. Tapi dari badan kayak misalnya stem cell itu lu kelihatannya 10 tahun lebih muda. Ini bener tapi ini? Bener. Selama 100 hari itu dia di dalam kapal selam? Dalam kapal selam, di bawah laut. Tapi kuahnya bukan kuah cuko kan tapi? Selama di bawah laut itu waktu tidurnya juga super lelap. Oh gitu, pas pada saat dia tidur berbeda dengan dia di daratan jadi gitu kayak ya? super deep sleep lah. Super lelap nih. Pokoknya aliran darahnya bagus, apa semuanya bener-bener top deh pokoknya. Nah, tapi emang penasaran juga sih. Apa makanya kayak ikan-ikan yang hidup di bawah laut, yang dasar laut itu umurnya panjang-panjang, Pak. Oh iya, banyak panjang-panjang sih, iya, dan bentuknya aneh-aneh juga bentuknya ya? aneh-aneh kan? Ada ikan sampai ratusan tahun. Tapi ini risetnya maksudnya benar-benar ada risetnya, ada papernya, atau hanya orang nyoba-nyoba aja, eksperimen aja? Profesor, Pak. Oh iya, profesor. Profesor. Benar-benar dia bikin paper juga. Bikin bahwa paper. ternyata... Dan Instagramnya juga gue lihat-lihat sih aktif juga sih. Jadi berarti body age-nya itu menurun 10 tahun. 10 tahun. Setelah dia tinggal selama 100 hari di bawah laut gitu ya. Nah, apalagi kan kayak belum ke-explore semua kan, kayak masih berapa persen gitu. Tahu nggak sih? Oh iya. Yang bawah laut baru kayak belum ke-explore
80%. Iya, atau masih banyak banget ya. 90% itu belum ke-explore kan. Masih banyak banget. Gila, Kayak lu Palung Mariana gitu belum ke-explore juga kan tuh isinya apa-apa Iya, aja iya. gitu. Laut ini kalau menurut gue emang sangat menyeramkan sih. Banyak sekali yang kita nggak tahu di situ. Iya benar. Kita nggak bisa benar-benar melihat seperti di daratan. Oh, ada singa di sana gitu. Kadang kita nggak lihat atau ada hiu, ada apa kan gitu kan. Tapi ya nggak bisa dilihat dari satu riset aja kan. Kayak kita mesti, maksudnya bukan kita lah, semua mesti ngecek dulu dari beberapa sumber kan. Kan soalnya cuma ada itu aja sekarang. Ya mungkin nanti kedepannya ada riset-riset itu lagi kan. Tambahan lagi gitu ya. Mungkin ini bisa memulai satu langkah baru gitu ya untuk penelitian di kedepannya. Siapa tahu emang bener gitu kan. Mungkin ini skalanya masih kecil kan, mungkin budgetnya rendah apa segala macam ya kan. Karena kan dari profesor itu doang. Iya, walaupun yang ngelakuin udah profesor gitu ya. Jadi harusnya cukup kompeten ya untuk melakukan sebuah riset gitu ya. Lo pernah denger gak sih ada lomba yang hadiahnya ini gede banget, tapi pemenangnya nggak dibayar? Emang ada? Ada. Ini kita ngomongin yang di Indonesia apa yang di luar negeri? Soalnya pertanyaan itu dulu deh pertama. Gak, ini di luar negeri lah, di NBA ini. Lo tau kan di NBA ada kontes, kayak lo nge-shoot itu dari luar lapangan. Oh iya, benar-benar dari garis terluar sampai ke ring yang paling jauh gitu ya. Paling jauh, Pak. Dan ini bukan lapangan komplek, bukan. Bukan. Ini lapangan NBA. Lapangan NBA. Paling atas lah dari basketball. Paling atas ini. Nah, pada saat itu dia lempar dan masuk. Masuk. Itu rame banget nih. Rame banget itu. Waktu itu yang main Chicago Bulls. Oh, ada Michael Jordan berarti. Michael Jordan. Dan pas dia menang itu, wah, sampai diselamatin semua kan, sampai Michael Jordan udah happy banget tuh kalau di videonya ada kan. Ternyata pas menang, pihak asuransi dari lombanya itu, yang nge-backup lombanya itu, nggak mau bayar. Oh gitu, kenapa alasannya? Karena ada klausal, ada aturannya. Kalau yang ikut kompetisi itu nggak boleh pemain profesional, nggak boleh pemain basket profesional, nggak boleh. Iya. Sama kayak salah satu acara reality show yang katanya reality show di Indonesia itu ya, bukan? Ada juga tuh. Tapi kalau ini koki, kalau ini ada koki. Yang ikut kontes nggak boleh pemain basket yang pernah main profesional, gitu ya. Beda-beda tipis, sebenarnya. Ini inspired berarti ya kalau yang gitu. Iya. Nah jadi ternyata setelah dicek, Don Calhoun ini pernah main secara profesional waktu kuliah. Oh oke, NCAA Gitulah. Karena berita ini terlalu viral di media, di TV nasional segala macam kan. Dan ada Michael Jordan juga di situ. Iya, banyak yang ngomongin lah pada saat itu ya, banyak banget. Kan impactnya gede sekali kan ke NBA kan. Jadi banyak yang support dia gitu ya, karena netizen zaman dulu pasti kan pada, wah mana nih kok nggak dibayar nih gitu. Iya kan. Sampai Michael Jordan juga kayak gitu juga. Jadi akhirnya dibantuin, Pak. Jatuhnya donasi. Oh gitu. Jadi dibantuin sama Michael Jordan. Oke. Timnya Chicago Bulls itu dibantuin dibayar full $1 juta tapi cicilan. Oh, cicilan. Jadi $50.000 per tahun selama 20 tahun. Memang dari zaman dulu ini ya, kalau mau diperlakukan adil harus viral tuh ternyata San. Ternyata harus viral dari zaman dulu ternyata San begini San di Amerika. Ya. Dari tahun 93. Itu mungkin kalau nggak masuk TV ya udah lenyap aja gitu kan. Lenyap lah, nggak dibayar lah udah pasti. Jadi dia selain hoki ngelemparnya, hoki juga tuh diliput gede-gedean ya. Nah, Chicago Bulls karena juga kan jarang yang menang. Jarang yang menang di kontes itu pertama, yang kedua pada saat itu Michael Jordan juga lagi hebat-hebatnya juga dengan Chicago Bulls-nya ya kan. Jadi pasti banyak yang nonton. Mungkin kalau timnya bukan Chicago Bulls nggak terjadi juga kali itu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah pada nontonin. Kita sangat senang sekali ya soalnya melihat komen-komen, ternyata banyak sekali yang mengapresiasi ya. Di balik ribuan hujatan ada ribuan pujian dan juga. Apresiasi Son. Iya. Ada yang nunggu-nunggu, ada yang bilang kurang lama juga. Nah, luar biasa. Padahal sekarang udah jam 2 nih. Syutingnya malam sekali. Karena kan nama acaranya di atas 12. Jadi syutingnya harus malam. Jadi kita itu emang nungguin kan biasa kan sampai jam 12 gitu. Nungguin jam 12 baru kita syuting gitu ya. Biar dapet. Ada juga yang komen, ini nggak panas Pak di apa? Oh, syutingnya di depan blower AC katanya. AC-nya tidak nyala soalnya, jadi tidak panas, tenang. AC-nya tidak nyala. Tidak nyala AC-nya. Terima kasih banyak ya buat kalian semua atas apresiasinya, dan buat kalian yang nungguin konten kita gitu ya. Mudah-mudahan kita bakal bikin terus setiap minggunya ya Son ya. Yang versi panjangnya ya, mudah-mudahan bisa terus bikin dan bisa terus menambah informasi-informasi seru atau setidaknya hanya menemani nongkrong aja ya Son ya. Menemani nongkrong malam-malam gitu kan. Kalian lagi nggak nongkrong, kalian pengen berasa nongkrong, bisa nongkrong bareng kita di sini gitu ya San ya. Betul. Jadi buat kalian juga yang pengen bahas ini, komen aja. Tulis di komen aja sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa tungguin episode selanjutnya ya. Dan tentunya jangan lupa juga selalu subscribe dan komen dan like video ini. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya di atas 12.